Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sol Sepatu Ajaib. Tentunya channel yang selalu mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Ya, di kesempatan video kali ini saya kedapatan sepatu apa ini ya? Sepatu pantofel ya, sepatu pantofel, tapi ini pantofel yang bustong ya. Yang depannya itu agak tidak lancip, kotak seperti ini. Jadi nanti ini menggantinya dengan pantofel yang outsole yang bustong ya, jangan pakai outsole yang lancip. Kalau outsole yang lancip, berapapun nomornya, berapapun size-nya, itu tidak akan bisa sempurna dan tidak akan bisa menjadi seperti ini karena ini agak kotak ya, bukan lancip. Oke. Dan di sini ini dengan merek Cavilla ya, Cavilla. Ini outsole-nya sudah parah ya, sudah harus diganti kalau seperti ini ya. Sudah harus diganti dan ini sebenarnya dari sana sudah ada bekas jahitannya. Tapi apakah ini jahitan betul-betul? Ini adalah imitasi saja. Ini adalah imitasi dan ini bukan jahitan dan kalau kita lihat dalamnya tidak ada jahitan sama sekali ya. Jadi ini benar-benar imitasi. Oke, langsung saja di meja pengerjaan agar saya bisa lebih mudah dalam menjelaskan. Oke ya, sebelum saya mengerjakan ini harus kita bongkar dulu ya. Sebelum saya mengganti bukan mengerjakan ya. Ini outsole-nya harus dibongkar dulu dan ini sudah seperti ini ya, dan ini bisa memakai aseton ya. Kita bisa pakai aseton biar agar lebih sedikit mempermudah lah ya. Ini jadi lebih mudah dalam dibongkar seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini sudah sangat rapuh ya. Tuh, tuh rapuh. Bener-bener rapuh ya. Ini harus bener-bener diganti ya. Untuk bawah juga kita coba pakai aseton ya, agar lebih mudah dalam pembongkaran. Untuk yang samping ini juga kita pakai aseton. Oke, dan kita akan kasih aseton ya biar lebih cepat dalam membongkar ya. Sebenarnya kalau tidak dikasih aseton tidak apa-apa sih, karena sudah rapuh juga ya. Jadi ini akan gampang dalam dibongkar. Ini biasa ya, kalau sepatu pantofel pasti ada besinya seperti ini. Plat besinya dan nanti buat. Oke ya, kita lanjut untuk membongkar. Lanjut dalam pembongkaran biar nanti bisa dipasang. Pasangkan outsole yang pas dan cocok ya. Oke, ini sudah terbongkar dan ini bisa dilihat ya. Ini bagian dalamnya. Setelah ini barulah kita memilih outsole yang cocok untuk mengganti sepatu pantofel ini ya. Oke, saya di sini memilih tapak outsole dengan tipe Arta Prima. Arta Prima yang champion ya ini. Arta Prima champion dan kalau kita coba pasangan ini nomor 40 ya. Kalau kita coba pasangkan seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Oke ya, kita yang bagian belakang akan saya paskan dulu, akan saya mal dulu karena kalau tidak di mal nanti pasti hasilnya akan jelek dan pasti tidak akan pas ya. Makanya pengamalan ini harus tetap dilakukannya. Kita ukur dulu depannya biar pas ya. Kalau belum pas jangan sampai di mal. Pokoknya jangan sampai belok ya. Kita mal dulu ya, kita kasih ballpoint biar nanti ini tepat di bagian depannya ya.
Untuk depan juga harus kita mal juga agar ini pas di bagiannya ya. Oke, setelah pengemalan ini selesai, kita harus biasa ya, kita harus mengelem bagian ini. Tapi sebelum dilem kita harus mengamplas dulu, membersihkan, mengasarkan biar ini bersih ya. Saya mengasarkan pakai kuas ini ya, pakai kuas kawat ya. Membersihkan dan mengasarkan saya pakai kuas kawat agar lebih mudah saja sih ya. Kalau pakai kuas kawat ini lebih mudah. Setelah itu barulah kita lem, dan nanti saya akan memakai lem fog yang junior, yang biru ya, untuk sebagai lem dasar ya. Lem fog biru untuk sebagai lem dasar ya. Lem fog biru, lem dasar agar kita apa ya? Agar nanti bisa direkatkan. Kita mengelem bagian sisi outsole dan nanti bagian upper juga harus kita lem. Jadi selagi upper sepatu kawan-kawan masih bagus, itu saya sarankan untuk diganti outsole-nya daripada beli baru. Kalaupun punya uang lebih untuk beli baru ya, yang lama juga harus diperbaiki karena nanti biar buat gantian ya. Apalagi kalau musim hujan tiba, sepatu kita sering basah ya, sering kotor. Makanya dengan kita punya sepatu pengganti itu kita akan lebih mudah atau lebih nyaman dalam bekerja ya, karena sepatu formal, sepatu pantofel ini adalah sepatu yang biasa buat dipakai di kantor, di perusahaan, di hotel-hotel, di mana saja ya. Pokoknya ini yang urusannya sama kerja di bagian indoor ya. Kalau outdoor biasanya pakai sepatu safety. Oke, setelah ini lem saya biarkan dulu ya. Saya letakkan di sana nih. Saya akan letakkan di bagian sini, dan saya akan menunggu, tapi saya akan menempelkan untuk bagian yang sebelah kanan ya. Itu tadi yang sebelah kiri yang saya lem, dan yang sebelah kanan sudah saya lem, tinggal saya menempelkan ya. Setelah menempelkan nanti proses menjahit akan saya videokan ya. Oke ya, ini sama ya, champion ya. Champion sudah saya lem, dan ini yang sebelah kanan juga sudah agak sudah kering ya. Tinggal kita menempelkan di bagian itu ya, di bagian outsole-nya ya. Ini kita biasanya menempelkan sepatu safety itu saya dari depan ya. Saya coba mau menempelkan ini dari belakang ya. Saya coba dulu ya dari belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah ada tandanya ya. Ini putih, tinggal kita menyatukan aja kedua tanda ini. Ya, untuk ini bagian belakang sudah saya sudah saya rekatkan, cuman belum merekat banget. Kita jangan sampai merekat banget ya, karena ini masih perlu di setel di bagian depan ya. Kalau depan sudah disetel, barulah belakang kita rekatkan agak kencang lagi ya. Oke, kita menyetel bagian depan dulu ya. Nah, bagian depan ini sudah saya masukkan. Ini kita rekatkan bagian ini pinggir-pinggirnya ya. Ini
apa ya, kayak ada weltingnya ya, padahal ini outsole ini tidak ada weltingnya. Dan ini ketika kita rekatkan hasilnya akan seperti ini ya. Ketika sudah kita rekatkan hasilnya akan seperti ini. Dan ini kita akan mulai menjahit ya. Ini penampilan setelah saya rekatkan dengan outsole-nya ya. Seperti ini hasilnya. Dan ini sama ya, tipenya bustong, jadi ini agak mengkotak seperti ini ya, hampir sama. Oke ya, dan ini sudah ada lakukan kayak ada lakukan buat jalan benang ya. Di sini sudah ada, jadi saya tidak membuat jalan benang lagi ya. Walaupun nanti hasilnya agak sedikit mencolok ya, tapi nggak apa-apa karena sudah ada lekukannya ya. Kalau dibilang, Bang kok tidak konsisten sih? Katanya setiap sepatu harus dikasih jalan benang. Iya betul, setiap sepatu itu harus dikasih jalan benang. Tapi kalau kondisinya sudah ada jalan benangnya, itu ya jangan dikasih jalan benang lagi ya. Nanti malah jadi terlalu dalam, bisa merusak sepatunya ya kalau jalan benangnya terlalu dalam. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan ketika kita menjahit ya. Jadi ketika menjahit itu jangan ada teori-teorinya ya, teorinya harus digini harus gini. Tapi ya kita juga menyesuaikan sama keadaan di sepatunya. Jangan kita terlalu terpatok pada teori atau terlalu terpatok pada aturan menjahit ya. Kita lihat dulu ya apa yang harus dijahit ya. Benang ini juga menyesuaikan. Kalau seumpama sepatunya safety, sepatu safety ya, gede, kita harus pakai benang gede ya. Tapi kalau outsole-nya sudah rapuh dan yang punya juga harus minta dijahit, ya kita jangan pakai itu yang gede ya, jangan pakai benang yang gede. Sama juga nanti akan merusak ya. Bukannya akan memperbaiki tapi nanti hasilnya malah akan merusak. Ini saya akan menjahit dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai menjahit sepatu pantofel ini ya. Dan kalau kita menjahit sepatu pantofel itu kan biasanya ada insole-nya ya. Ada insole-nya dan kita harus menjahit sama insole-nya ya. Bukan hanya bukan insole-nya dilepas, itu bukan ya. Insole-nya ini tetap ikut dijahit ya agar kuat. Mungkin ini di kamera agak kelihatan gelap karena ini juga sudah sore dan yang saya tutorialkan adalah sepatu-sepatu hitam. Sepatu hitam itu kalau sudah sore itu tidak terlalu terlihat di kamera. Oke, tidak terasa ya, saya sudah sampai di sini ya. Di hak belakang sudah saya kerjakan ya. Ini hasil jahitan saya ini sampai hak. Ini sebenarnya mendukung untuk jahitan ya, untuk jahitan yang tidak terlihat ya. Cuman emang itu rapi, jahitan tidak terlalu terlihat itu paling rapi di antara jahitan-jahitan lain karena tidak karena benangnya dimasukkan ke dalam outsole. Cuman ada risiko terbesar ya, risikonya yaitu outsole bisa terbelah menjadi dua. Makanya karena saya mengutamakan keawetan, jadi saya tidak menjahit yang jahitan dimasukkan ke dalam ya. Tapi kalau ada yang request ya, kalau datang di lapak saya terus request, Bang ini jahitannya biar tidak kelihatan ya, ya saya ya bisa ya. Tapi saya pasti kasih itu juga ya. Ini kalian kalau dijahit seperti jahitan di dalam tidak terlihat nanti akan seperti ini dan ini dan ini ya. Jadi nanti kalau suatu saat sepatu itu benar-benar terbelah menjadi dua, jadi dia tidak komplain atau yang punya jadi tahu, oh ya apa yang saya omongkan itu benar-benar terjadi ya. Karena kalau outsole ya disayat pakai cutter, pasti lama-lama nanti akan sayatannya akan tambah menjadi luas ya, tambah menjadi dalam ya. Kalau sudah tambah menjadi dalam berarti risiko untuk outsole ini terbelah menjadi dua akan sangat dekat ya. Risikonya akan sangat parah, sangat besar.
Dan makanya di outsole ini saya tidak bikin jahitan yang tidak terlihat ya. Oke, nanti akan saya lanjut kalau sudah jadi saja. Saya jeda saja karena biar efektivitas di waktu. Ini tinggal satu jahitan terakhir dan maaf untuk tutorial menjahitnya tidak saya videokan karena terbentur waktu ya, dan tadi juga ini juga sudah gelap banget ya. Jadi kalau saya tutorialkan, saya videokan juga nanti tidak terlihat jelas karena ini sudah mau maghrib dan ini sudah selesai juga ya. Tinggal menali di akhir, terus kita memasukkan lagi ke dalam sepatu ya. Kita pakai jarum penusuk, kita pakai jarum pendorong untuk memasukkan ini ya. Benar-benar sudah gelap banget ya, karena ini malam, apalagi bahan yang saya videokan adalah sepatu pantofel yang jelas warnanya adalah hitam. Mungkin kalau saya pakai kasual atau sepatu Converse yang warna-warna putih, hasilnya tidak akan seperti ini. Ya, hasilnya pasti akan cerah. Ini karena saya memakai pantofel yang hitam, jadi pasti akan gelap ya. Oke kawan, jadi hasilnya kira-kira seperti ini ya. Maaf agak terlalu gelap karena sudah sore, sudah hampir malam malah petang. Dan ini sepatu ini saya kasih champion ya. Dan hasilnya adalah seperti ini. Ini sudah kuat banget, saya tarik-tarik juga dia sudah tidak akan lepas karena sudah ada lem dan sudah dijahit. Tapi nanti setelah ini kita akan finishing pakai lem finishing ya. Dan mungkin tidak bisa tidak bisa terlihat di kamera kalau saya lanjutkan. Dan penjelasannya video kali ini kesimpulan yaitu kalau sepatu pantofel Bustong itu dipasang memakai outsole yang Bustong juga, jadi hasilnya akan tetap keren dan hasilnya akan layak ya. Oke kawan-kawan, saya akhiri video ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.